Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Anak-anakku, kelas 10, kelas 11, kelas 12, jumpa lagi dengan Ibu di sini dalam acara Ganesha Cash, podcast sekolah, podcast SMA Negeri 1 Purworejo yang memberikan informasi tentang sekolah, tentang apa yang ada di sekolah melalui podcast ini. Oke. Di pagi yang cerah ini setelah kalian pas, nah kemarin selesai hari Rabu, pas selesai, Kamis, Jumat persiapan pasca pas untuk yang kelas 10, kelas 11, kalian bisa mulai mengikuti kegiatan pasca pas sesuai dengan yang dijadwalkan oleh kakak-kakak kelas kalian, teman-teman kalian, panitia pasca pas. Kemudian yang kelas 12 kalian bisa sedikit lega, namun jangan lupa tetap harus belajar lagi untuk mencapai cita-cita kalian. Namun dalam hari ini di pagi yang cerah ini ada satu request dari teman kalian, Bu, kita mendatangkan seorang yang istimewa nih. Jadi ada yang istimewa pasti. Jadi tidak hanya yang datang sini tidak hanya alumni seperti biasa, tapi alumni yang gak istimewa. Istimewanya apa? Alumni yang kali ini luar biasa. Dia bisa keluar dari posisi nyaman untuk mencapai posisi yang dia inginkan, survive di tempat yang dia inginkan. Siapa dia? Kalian pasti sudah tahu semua. Oke, Mas Wahib Adiatma. Ya, selamat pagi Bu Erna dan teman-teman semua. Pagi Mas Wahib, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, masih tetap daring? Masih. Oke, tetap daring ya. Tambah melambai saja nih rambutnya. Oke, nggak apa. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Dulu waktu SMA sudah tidak sempat tukul sedikit saja. Tukul sedikit potong. Dikejar sama Bu N. Oh, dikejar sama Bu N. Aduh, Bu N ini. Oke, sekarang sudah kuliah, sudah sesuai dengan keinginan kalian ya. Enggak apa-apa, yang penting sehat ya. Oke. Mas Wahib Adiatma, MG 2018. Oke. Kalau yang kelas 12 kalian mungkin sedikit tahu dikit-dikit lah. Kalau yang kelas 10 11 tidak tahu. Bu, ngapain sih Bu Mas Wahib itu? Dia sekarang mahasiswa di UI ya? Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer. Oke, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer. Ada apa dengan seorang Wahib Adiatma? Kita bahas di sini sedikit tentang ngapain toh si Wahib Adiatma? Bu, kok ngapain sih ya? Karena memang dia bikin suatu lompatan yang kadang orang berpikir kok seperti itu sih, sudah ada di posisi yang orang bilang itu posisi nyaman nih, Web. Kamu enak nyaman di situ. Jadi adik-adik kelas 10, kelas 11, anak-anakku semua yang jelas di sini, Mas Wahib ini sudah nyaman di kedinasan ya. Tapi malah dia ngambil ini bukan passion saya harus ngambil yang sesuai dengan hati nurani saya. Nah inilah maka Mas Wahib Ibu datangkan di sini di sela-sela kegiatan kuliahnya. Mas Wahib ini untuk menghubungi Mas Wahib untuk bisa ke sini tuh amat sangat sulit. Hari ini enggak bisa, hari itu enggak bisa, akhirnya hari ini deal. Makanya anak yang kelas 12 tolong difahami nanti yang Mas Wahib ceritakan ke kalian apa saja yang ada di mindsetnya Mas Wahib sehingga Mas Wahib bisa survive seperti ini. Terutama yuk yang mau studi lanjut ya kan, mau berjuang, memperjuangkan cita-cita yang pasti ya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, yang pertama Mas Wahib SMA. Nah, kita cerita masa SMA dulu lah. Bagaimana masa SMA di SMA 1? SMA ya, kan kalau orang bilang itu SMA masa paling menyenangkan. Jadi sebisa mungkin saya menikmati masa-masa itu gitu. Jadi mostly kegiatan saya ketika SMA dari kelas 10 sama 11 itu di luar kelas. Saya ikut organisasi, saya ikut kepanitiaan. Nah itu biar dapat banyak teman, banyak dapat memori, kenangan. Dan ya tujuannya waktu itu saya nggak kepikiran, tapi ketika saya merasakan sekarang, ternyata manfaatnya banyak banget. Salah satunya ya ketika kita pulang nih, pulang ke rumah, kita tuh nggak cuma pulang ke rumah doang gitu, tapi kita pulang ke teman-teman kita itu. Ada kumpul banyak teman kan, juga asik. Ya mostly kelas 10 11 saya juga banyak di luar kelas, sehingga seperti kebanyakan ya akademisnya agak kurang. Jadi
Sebenarnya ini bukan contoh yang baik ya teman-teman, soalnya sebisa mungkin ketika kita memutuskan buat ada di luar kelas, maksudnya ikut organisasi dan segala macam, tapi kita juga butuh buat mengimbangi apa yang ada di dalam kelas. At least apa yang diberikan, ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru itu diperhatikan, terus tugas-tugasnya juga dikerjakan, jadi tetap bisa imbang antara keduanya gitu. Oke, ayo nih yang banyak kegiatan di luar, Mas Wahyu bilang itu bukan contoh yang baik ya. Kalau di kelas di kelas ibu, Mas Wahyu itu paling sregep. Sregep apa? Sregep tidur. Iya. Tapi tetap kemampuannya luar biasa di aktivitasnya yang di luar kelas, tetap bisa bagi waktu ya. Iya. Yang pasti untuk yang kelas 10, 11, 12 yang aktif di luar, maksimalkan di dalam kelas ya. Kalau keadaan seperti ini ya tetap pembelajaran tetap nomor 1 ya. Oke. Jadi ikut di ekstra. Saat itu Mas Wahib juga ikut di OSIS, ya kan? Juga sebagai pengurus OSIS. Ada manfaatnya enggak sih? Wah, sebenarnya manfaatnya itu banyak banget. Jadi pertama, kalau kita benar ngikutinya, kita dapat relasi, dapat teman-teman. Ya, kita melatih soft skill kita. Kayak gimana sih cara mengikuti arahan dari pimpinan, dari ketuanya mungkin, atau gimana juga caranya biar kita memimpin teman-teman kita. Nah, kita dapat insight di situ, daripada yang diem di kelas terus kan kita kurang dapat itu rasanya. Nah, terus yang kedua, kita juga dapat memori-memori yang saya bilang tadi, yang sebenarnya ketika kita jalani capek dan segala macam sampai malam. Nah, waktu itu emang berat, tapi ketika udah lulus itu kenangannya itu terus membekas gitu. Jadi sebagai MG itu kerasa. MG banget ya. Iya, MG banget, banyak kegiatan segala macam. Anak MG harus banyak kegiatan. Tidak hanya di dalam kelas, aktivitas pembelajaran, tapi tetap harus bisa explore yang lainnya gitu ya. Oke. Resiko dari yang kamu pilih banyak kegiatan di luar, yang pasti kamu tidak bisa masuk via SN ya. Oke. Karena kalau SNPTN memang harus dari nilai rapot ya kan. Jadi nilainya memang agak kurang, tapi itu yang segala sesuatu itu ada resikonya. Dan ada manfaatnya. Nah, betul. Jadi tinggal bagaimana kamu mensikapinya. Oke. Kemudian lanjut, lulus dari SMA. Cita-cita kamu apa sih, Janjan? Pada saat kamu kelas 3 lah. Kamu pengennya apa sebenarnya? Terkait jurusan kuliah. Pokoknya keinginan kamu tuh kemana sebenarnya? Jadi saya sendiri udah ada bayangan itu dari rasa-rasa penasaran dan suka aja sih Bu. Itu dari kecil, terus penasaran nih sama komputer, sama laptop. Kok ada ya teknologi yang bisa kita pencet ini menghasilkan ini. Nah, misalkan teman-teman lihat di layar, ketika teman-teman klik di tengah, kok bisa ya videonya berhenti? Atau klik 2 kali di kanan, kok bisa ya next 10 detik? Nah, saya penasaran dengan hal-hal kecil itu Bu. Itu sejak SMP? Iya, itu dari kecil sebenarnya, udah dari SMP mungkin. Nah, terus saya dari SMP mulai belajar dari yang sederhana, bikin blog, sampai SMA juga. Nah, terus ketika saya kulik-kulik kelas 3 mainly, terus ya udah saya coba aja, gimana sih rasanya mainnya kan di coding ya Bu, coding. Saya coba bikin 1 program, 2 program, ternyata mainnya logika. Ternyata saya suka seperti ini. Nah, maka dari itu ya saya menentukan nih, kira-kira yang cocok buat saya ke depannya apa. Adalah 2 pilihan, sistem informasi sama informatika atau ilmu komputer. Gitu. Sistem informasi dan informatika itu 2 yang berbeda ya? Sebenarnya rumputnya sama, cuman yang dipelajari agak sedikit berbeda gitu. Kalau sistem informasi itu apa? Sistem informasi itu lebih ke perpaduan antara IT sama bisnis. Jadi dari sistem sirkulasinya. Jadi misalkan dianalogikan nih antara yang ngoding sama yang bisnis. Nah, mereka itu di tengah-tengahnya. Sistem informasinya. Mereka yang menjembatani antara 2 itu. Nah, kalau yang informatikanya? Informatika lebih ke tekniknya. Ke teknisnya. Dia ngoding, dia lebih ke secara sisi teknis gitu Bu. Jadi itu anak-anakku. Jadi di sini ada sistem informasi, ada informatika. 2 hal yang berbeda. Nah, ini keduanya tetap ya agak ada sama juga ya. Maksudnya tidak
pengennya satu sistem informasi, satu kedokteran. Nah, itu kan beda jauh ya kan. Nah, jadi pengennya satu sistem informasi. Nah, itu cita-cita kamu. Nah, kemudian tahun pertama setelah lulus, kamu ngambil via SB? Saya ambil dan saya gagal. Gagal, oke. Terus lanjut di ISB gagal? Waktu itu saya juga nyoba mandiri, alhamdulillah keterima di salah satu univ juga. Terus saya juga nyoba tes kedinasan seperti teman-teman yang lain lakukan dan standar lah ya. Nah, alhamdulillah juga waktu itu diterima di situ. Oke. Jadi yang via mandiri itu sebenarnya sesuai dengan hati nurani kamu nih jurusannya? Iya, sama informatika. Tapi kenapa kamu tinggalkan terus ngambil yang kedinasan ini? Karena pertimbangannya kosnya lebih banyak ketika saya mengambil yang mandiri gitu. Soalnya kalau kedinasan kan emang pertama faktor orang tua itu pasti. Terus yang kedua emang karena pertimbangan lebih lanjut ketika terkait studi dan segala macam, ternyata better yang di ini kedinasan. Saya riset segala macam, tanya sama kakak kelas, oh ya udah, akhirnya pilihlah kedinasan. Gitu. Jadi yang yang pertama itu kamu tinggalkan karena memang kosnya lebih tinggi. Karena jalur mandiri, jadi ya anak-anakku semua tahu jalur mandiri itu tidak semua univ sih ada UK-nya ya. Tapi kebetulan pas Mas Wahib ambil ini ada UK-nya yang cukup tinggi sehingga oke lah kita kamu ngambil yang kedinasan itu. Oke, lanjut masuk ke kedinasan. Di sana nyaman dengan keadaan dan sebagainya. Nyaman. Nyaman. Terus keinginan kamu untuk kembali ke cita-cita aku bukan yang ada di sini nih. Itu ada muncul di mana itu? Saat kedinasan ini. Sebenarnya ini udah saya target dari awal sih Bu, ketika pengumuman SBMPTN nih. Saya gagal. Wah, rasa kecewanya. Saya malu sama orang tua, saya malu sama teman-teman dan segala macam. Cuman ketika setelah itu saya berpikirnya gini, baru gagal sekali nih. Masa nyerah gitu kan. Soalnya kan ya hidup itu gagal biasa gitu. Dan ketika kita memutuskan untuk menyerah ya udah hilang begitu saja. Makanya ketika waktu udah diterima kedinasan, saya proyeksi ke depannya gini, nanti ketika saya udah kerja, udah segala macam, udah stable di sana, saya bakal nyesel nggak ya, saya dulu nggak nyoba lagi gitu. Jadi saya nggak pengen nyesel gitu. Terus makanya kenapa nggak kita gini aja, saya waktu itu buat agreement sama diri saya sendiri, belajar nih setahun, kita maksimalkan apapun itu, nanti perkara hasil ya udah itu kita serahkan sama Allah, itu yang terbaik buat saya juga gitu. Dan akhirnya saya putuskan buat belajar lagi gitu dari awal. Belajar tinimbang kuliah gitu ya. Soalnya gini ya anak-anakku semua, mindset orang-orang ada di sekitar kita kalau gap year, kalau menunda tidak kuliah itu hal yang amat sangat buruk. Kayaknya tuh dunia tuh jatuh runtuh semuanya. Terus keputusannya nanti networking di mana-mana diputus, tidak ada hubungan dengan teman, menyendiri, malu dan sebagainya. Ini menurut kamu gimana nih? Saya dulu merasakan itu. Jadi ketika SBMPTN saya gagal, terus aduh rasanya lihat teman-teman yang udah foto pakai jaket alma mater, wah rasanya begitu. Tapi sebenarnya setelah saya mengalami beberapa proses tahun itu, saya merasa ternyata nggak perlu malu loh kita gagal di tahun pertama, nggak perlu terus kita menyendiri ya. Daripada kita menghilang seperti itu, lebih baik kita ada nih waktu setahun, kita lakukan buat hal-hal yang tidak sempat kita lakukan ketika kita dulu kuliah, SMA, ketika sekolah. Contohnya kita eksplorasi diri, kita cari tahu nih mau kita itu apa, kita bagus di mana. Nah sehingga ketika menetapkan jurusan kita jadi lebih tepat gitu istilahnya. Nah ketika itu setelah itu ternyata di kuliahan pun gap setahun itu juga nggak terlalu berasa. Jadi kita tetap bisa komunikasi sama teman-teman seangkatan, sama teman-teman dari kakak tingkat bahkan, dan itu tidak dibeda-bedakan gitu. Jadi asiknya di situ. Beda kalau SMA kan, SMA kelas 2 sama kelas 1 kan beda kan. Iya kan. Iya. Apa perkelasnya kelihatan banget ya. Kalau di dunia perkuliahan enggak ada bedanya. Jadi dunia perkuliahan berbeda dengan dunia yang ada sekarang ini. Anak-anakku yang kelas 12 masih ada di situ kan? Masih tetap berjumpa dengan Mas Wahib. Yuk kita lanjut ya, cerita lagi. Gini, Mas Wahib ada di sebuah lembaga ya selama setahun.
Sementara kamu masih pengen cita-cita yang ini bukan jalan saya. Nah itu rasanya gimana dalam menjalaninya? Kalau ini bukan passion saya kok, saya ada di sini. Kadang ada ndak suatu saat gini, waktu perkuliahan terus bilang, "Hei Wahib, ngapain kamu di sini?" Ada ndak yang dalam diri kamu terbersit yang seperti itu? Sebenarnya itu dari awal karena saya udah komitmen ke diri sendiri bahwa saya pengen nyoba, ya udah. Tapi saya nggak pernah menganggap remeh yang lainnya gitu. Jadi ketika kita belajar menerima ilmu ya sebisa mungkin apapun ilmu yang diberikan kita serap. Karena kata orang-orang kan ilmu itu nggak ada yang nggak bermanfaat kan, pasti bermanfaat. Jadi sebisa mungkin saya tetap serius sama kuliah. Saya juga di sela-sela waktu saya mengimbangi belajar buat tes tahun depan ya. Berarti pagi siang kuliah di kampus, malam di kos belajar buat SP. Begitu terus? Iya itu selama 1 tahun. Iya, kurang lebih. Oke. Jadi tetap diperjuangkan ya. Akhirnya tahun kedua ngambil SBMPTN. Itu jurusan memang yang diinginkan. Iya. Dan univnya juga memang itu yang diinginkan. Iya. Jadi ini lebih ke buat menentukan jurusan sama kuliah mungkin ya Bu ya. Jadi selama setahun itu juga saya menyadari gimana sih cara milih biar nggak salah jurusan dan nggak salah tempat kuliah. Jadi jurusan seperti yang tadi saya bilang, pertama itu kenali dulu diri kalian sendiri gitu. Kenali kayak mau saya itu apa sih, saya bagus di mana sih, dan saya tuh enjoy ketika melakukan apa sih. Nah itu yang pertama. Ketika kita udah tahu itu, maka kita bisa riset nih kira-kira jurusan apa yang sesuai sama yang saya enjoy gitu. Nah ketika udah dapet jurusan itu, next stepnya menentukan nih kira-kira tempat kuliah mana yang cocok. Nah ini juga salah satu yang perlu dipertimbangkan karena kuliah itu nggak hanya soal di dalam kelas menerima ilmu, tapi kan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar sama orang-orang sekitarnya juga. Jadi perlu riset juga kira-kira tempat kuliah yang cocok sama saya itu di mana, tempat kuliah yang atmosfer belajarnya, yang karakteristik orang-orangnya juga sesuai sama saya itu di mana. Nah, ketika saya riset ketemulah ternyata di sini cocok nih sama saya, jadi saya pilih. Jadi makanya ketika kemarin pun ketika adik saya ingin menentukan kuliah itu, saya juga kenapa sih waktu itu belum COVID ya Bu ya. Jadi saya ajak nih adik saya itu mainlah ke kampusnya. Saya ajak keliling di sana, di Bandung juga, biar dia bisa merasakan atmosfer belajarnya seperti apa, lingkungannya, terus ambisius mahasiswanya seperti apa, kegiatannya apa aja. Itu kan yang penting kita tahu lah kondisi lingkungan kuliah kita gimana. Jadi menentukannya tepat gitu ya. Oke, pilihan kamu Jakarta, kota besar, mamah kota, ibu kota. Oke, yang pasti Mas Wahib ini ada di UI, Universitas Indonesia. Dia ada di Jakarta, kota besar. Tadi kamu bilang atmosfernya Jakarta cocok buat kamu, ya kan? Tadi yang kamu katakan, kenapa ambil Jakarta? Kenapa nggak ngambil Jogja ya? Itu dia. Sebenarnya anak-anak sekarang kan sukanya Jogja kota pelajar, Jogja adalah Bu yang deket-deket. Nah gitu. Kenapa kok kamu nggak kayak teman-temannya ke Jogja aja lah gitu? Kenapa? Soalnya saya percaya bahwa kadang gitu kita perlu jadi minoritas di suatu hal yang baru gitu, supaya kita supaya kita belajar gitu. Kan kalau misalkan waktu itu saya ambil di Jogja misalkan, saya anggap itu Jogja rumah sendiri. Bener, Jogja itu paling nyaman, paling istimewa, pokoknya tempat buat belajar paling enak tuh Jogja. Yang secara itu biaya hidup murah, tempat buat refreshing banyak, dan teman-temannya juga teman-teman sedaerah sendiri. Jadi emang terbesit buat ke situ juga. Cuman ketika saya udah 1 tahun di sana dan saya mengamati budaya sana, ternyata nggak buruk juga loh di sana. Kita dapat pemikiran dari orang-orang yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, pola pikir sama pandangan ke depan mereka juga berbeda dari orang kebanyakan di sini. Jadi saya bisa belajar dari mereka gitu. Makanya saya memutuskan, oke lah di sini aja. Tetap ngambil Jakarta, ibu kota. Oh ya, tadi Mas Wahib cerita adiknya Mas Wahib ini kalian juga
pas sudah tahu lah dia MG20 ya. Nah, Satria dia ada di ITB ya. Nah, survei di ITB juga. Dia juga berjuang via SBM sama. Sekarang ada di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ya, FTSL ITB. Itu juga diajak sama Mas Waib untuk gimana nih? Bandung apakah pilihannya? Ternyata Bandung sesuai dengan apa yang Satria inginkan ya. Jadi survive buat kedepannya. Kalau Mas Waib pilihnya di Jakarta. Biaya hidup gimana kalau di Jakarta? Biaya hidup ya semua orang pasti tahu ya. Ya emang biaya hidup di Jakarta itu lebih mahal daripada rata-rata di sini. Bahkan apalagi dari Jogja itu jauh banget. Soalnya emang di sana sedikit keras sih Bu. Soalnya persaingan ya. Jadi makanya biaya hidupnya sedikit mahal. Cuman saya mikir gini, dengan ada keterbatasan itu biaya hidup yang mahal itu, ada hal baru yang bisa kita pelajari gitu. Contohnya kita bisa lebih belajar memanage keuangan kita. Jadi ketika misalkan dapat uang saku dari orang tua, nah ketika di sana kita bisa belajar nih, biaya makan di sana segini loh, dan saya ada kebutuhan ini dan ini. Jadi caranya ya gimana caranya biar kita bisa membagi itu dengan baik. Nah, yang sanggup dari orang tua itu. Ya, bisa nabung juga harus ya. Nabung juga harus ya gitu. Jadi bisa lebih dari sisi positifnya kita dilatih buat memanage keuangan lebih ketat gitu. Kalau misalkan saya di Jogja dan saya rasa saya sendiri di sana, ya biaya hidup murah, terus tempat wisata banyak. Jadi mungkin ketika stres terus kalap ya. Mungkin itu sih. Tetap ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kembali ke pribadi masing-masing mau bagaimana. Dimanapun tempatnya, kalau itu sudah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan passing, insya Allah juga akan dimudahkan ya. Oke. Ini sudah tadi kamu udah masuk ke FTS UI ya. Di UI di ilmu komputer sudah sesuai dengan hati nurani. Gini, di awal-awal itu ada enggak gesekan dengan yang pertama dengan orang tua, dengan lingkungan, ada enggak? Maksudnya orang tua jangan di situ, kamu di sini aja. Ini ngapain sih? Gini loh, sederhana aja. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang nggak usah tantangan yang lebih lah. Kalau sudah ada tempat ini sudah cocok, kamu keluar sudah langsung bisa kerja nyaman itu kan. Orang tua tetap menginginkan yang seperti itu. Dan sementara kamu sekarang kan, saya lulus dari ini masih harus ngapain lagi. Nah ini gimana meyakinkan kedua orang tua, ini yang penting nih. Gimana caranya meyakinkan orang tua bahwa Bapak Ibu, ini loh pilihan saya itu tepat, pilihan saya itu memang sesuai dengan ini. Nah itu gimana caranya, triknya bagaimana nih untuk yang anak-anakku nanti ada sedikit gesekan dengan orang tua, gimana caranya loh untuk meluluhkan beliau berdua. Nah ini loh. Jadi kan kembali yang tadi ya, misalkan asumsi saya nih udah tahu kita mau di mana, udah tahu jurusannya apa, kuliahnya apa, berarti kita udah punya basic argumen kan. Nah langkah selanjutnya ya kita diskusikan baik-baik ke kedua orang tua, kita kasih pandangan ke kedua orang tua kita. Pak, saya nyaman belajar ini loh, saya nyaman kalau saya belajar di kota ini, dan saya punya nih planning atau rencana saya ke depan, setelah ini saya mau jadi apa, terus kira-kira bidang apa yang ingin saya tekuni dan segala macam. Nah dengan memberikan pandangan kayak gitu kan, mungkin orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya kan. Cuman kalau dari saya pun kita yang terbaik itu tetap kita sendiri yang tahu. Jadi caranya gimana ya, kita tetap mengkomunikasikan ke orang tua, kita diskusi sama mereka, kita berbicara kalau misalkan seperti ini, jurusan ini saya lulus dari ini, saya mau kemana gitu, udah jelas gitu, udah tahu. Nah ketika sudah berdiskusi, kasih selang waktu 3 hari. Kalau misalkan masih belum ini, waktu itu saya juga agak lama diskusinya, tanya-tanya sama kakak kelas, kakak tingkat, atau yang udah kerja, bahkan pandangan dari pihak ketiga seperti apa, masukannya seperti apa. Nah ketika udah itu kita tunjukin aja kesungguhan hati kita gitu. Ya mainly itu ya, insya Allah. Dan jangan lupa juga berdoa yang terbaik, gimana sholat istikharah dan segala macam, sampai diberikan keputusan yang final, yang
yakin aja itu yang terbaik gitu. Pasti itu yang terbaik ya. Masih ingat Ibu pas saat itu setahun yang lalu apa ya? Kamu ke sekolah, tanganmu dingin, terus bilang, Bu saya keterima di UI ini Bu. Masih ingat kan? Terus ya saya harus bagaimana? Nah teringat Ibu waktu itu dia datang ke sekolah mau legalisir apa ya dia? Iya, mau persyaratan itu. Persyaratan mau melengkapi gimana ya Bu? Saya harus bagaimana? Sekarang datang lagi dalam keadaan sudah berbeda, sudah lebih bijaksana untuk mensikapi. Saya harus bagaimana? Jadi lebih bisa memahami bahwa diri kamu tuh yang seperti apa, bahwa jalan hidup kamu tuh kemana. Oke ya. Oke, anak-anakku semua, terutama yang kelas 12, tolong dipahami kembali waktu yang tinggal sebentar ini ya, Heb ya. Jadi mereka ini besok sudah terima rapot bulan Desember. Kemudian Januari masuk semester terakhir ya. Januari, Februari itu udah mulai pendaftaran SN biasanya ya. Terus Maret, April nanti udah ujian, selesai lah. Waktu yang cukup singkat nih ya kan. Nah, pesan kamu apa buat anak kelas 12? Buat teman-teman kelas 12 mungkin ketika udah mendekati hari-hari seperti ini ya berarti nggak ada kata santai lagi. Mesti ada kata santai. Yang dibilang guru-guru ketika kelas 12 harus benar-benar belajar itu ya benar adanya gitu. Bedanya kalian mesti udah tahu purpose tujuan kalian belajar itu buat apa, lulus kemana. Nah maka dari itu waktu yang singkat itu ya kalau bisa belajarlah, riset dan belajar apapun itu. Ikutilah kayak tryout atau kegiatan-kegiatan yang mengasah kemampuan kalian untuk SBMPTN. Semisal nggak lulus SNMPTN ya SNMPTN itu bukan akhir gitu. Nah masih ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dimaksimalkan aja. Soalnya kalau saya boleh bilang nih, saingan teman-teman kelas 12 itu bukan cuma teman-teman seangkatan mereka sendiri, bukan juga teman-teman seangkatan se-Indonesia, tapi dari kakak tingkat yang mereka pasti punya waktu belajar yang lebih. Ya maka dari itu ya kalau saya boleh bilang jangan santai-santai lah kalau ini. Ya. Oke, kelas 12 jangan santai-santai, diingat. Kemudian tidak ada pilihan lain selain kamu harus sudah punya purpose, sudah punya tujuan. Mau kemana? Terus untuk mengetahui tentang tujuan kamu harus searching, cari, gali informasi, kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri itu nomor 1. Saya mau kemana? Kenali diri sendiri, cari informasi, kemudian belajar ya. Jangan lupa berdoa. Iya, berdoa itu pasti. Restu orang tua wajib ya kan. Oke. Jadi yang kelas 12 itu tips dari Mas Wahib. Sudah tidak ada kata santai-santai. Sudah tidak ada kata sesuai lah, sudah tidak ada. Pokoknya gini saatnya harus maksimalkan. Karena SBMPTN beda ya Heb ya? Beda, udah levelnya udah nggak kayak ujian sekolah, udah nggak kayak UAS, UTS. Makanya emang perlu banyak berlatih dan kalau bisa sih ikuti yang tadi tryout. Nah kebetulan juga nih Bu, jadi dari kami dari Paguyuban UI itu juga akan mengadakan tryout online terkait SBMPTN besok gitu. Jadi mungkin bisa sebagai media teman-teman buat berlatih, menguji kemampuan, karena ini bakal diikuti sama 27 organisasi daerah yang sama di seluruh Indonesia. Jadi skalanya lumayan luas gede ya dan mungkin karena pesertanya juga lumayan banyak, mungkin hasilnya lebih bisa akurat. Maka dari itu ya disarankan. Tentu aja nggak cuma dari yang UI juga, dari teman-teman dari Paguyuban lain juga pasti banyak yang mengadakan gitu. Ya saran saya kalau ada kesempatan diuji coba aja lah, ikut tryout gitu. Ya harus lebih banyak berlatih terus ya. Nggak bisa hanya sekedar sebatas ilmu yang ada di SMA karena SBMPTN itu materinya luas sekali. Dan saingan kamu tidak hanya teman seangkatan tapi kakak tingkat yang mereka ngambis untuk ngambil jurusan itu. Nah sekarang menurut Mas Wahib, ngambis jurusan apa ngambis tempat kuliah? Kalau saya pribadi prefer ke jurusan Bu. Jurusan ya? Iya, soalnya kan jurusan itu ya itu ilmu yang ingin kita pelajari selama sekitar 3-4 tahun ke depan. Kalau misal kita nggak enjoy, kita nggak suka, walaupun di tempat yang paling bagus sekalipun ya tidak ada artinya gitu. Kita nggak bisa menikmati masa-masa perkuliahan, nggak bisa menikmati saya dapat ilmu baru ini, aplikasinya apa ya. Nah itu kurang dapat feel-nya mungkin. Jadi jangan mudah terpengaruh teman-teman ya. Misalnya kan kadang ada anak-anak yang
saya ke Universitas A, yuk. Nek ndak ke sana enggak. Nah, jadi jurusan nomor sekian. Yang penting saya masuk dulu ke universitasnya. Saya pengen ke universitas ini. Yang penting masuk, tidak penting jurusannya. Nah, ini bahaya ya, Bia. Ya itu lebih nanti takutnya salah jurusan dan tersesat gitu, Bu. Ya, kayak tadi pilihan pertama ilmu komunikasi, pilihan kedua kedokteran. Dua hal yang berbeda jauh. Oke. Benar sekali. Jadi untuk menjadi hal yang lebih baik perlu diperjuangkan. Dan perjuangan itu tidak mudah. Nah, cita-cita yang istimewa, keinginan yang istimewa, perjuangannya pasti istimewa. Ibu yakin, Ibu tahu itu bahwa kamu mesti berjuang juga istimewa untuk mencapai kondisi yang seperti ini. Ya kan? Oh, tadi yang tryout UI-nya itu kapan itu? Itu akhir Januari udah mulai start. Jadi mungkin sebentar lagi akan dibuka tiket pre-sale-nya. Jadi teman-teman bisa, kalau misalkan ingin menguji kemampuan ya silahkan mendaftar gitu. Oh, via nanti online, Bu. Online soalnya ya dalam kondisi seperti ini kan lebih baik diputuskan untuk online biar menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Oke, kalau UI kan biasanya ada di aula dulu itu kan Sekarang online semua ya, tetap online. Oke, ya udah. Anak-anakku yang kelas 12 silahkan ikuti tryout dari UI ya. Dan tryout yang lainnya juga untuk mengasah kemampuan kalian sampai sejauh mana sebenarnya kemampuan kalian untuk bisa besok aku mau SBMPTN. Jadi jangan terlalu saya keterima via SN, jangan dulu ya. Jadi tetap kalian persiapkan semuanya semaksimal mungkin. Nanti pastilah kalau persiapannya maksimal hasilnya juga akan maksimal, ya kan? Nggak mungkin lah orang di dalam pengetahuan juga usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ikhtiar sama tawakal. Ikhtiar, usaha tidak akan mengkhianati hasil, ikhtiar sama tawakal itu nomor 1. Oke, anak-anakku semua, bincang-bincang kita dengan Mas Wahib tentang perkuliahan, tentang dunia perkuliahan kita. Kiranya cukup sekian ya. Segini aja bincang-bincang kita. Kalau ada yang ditanyakan lebih jauh tentang gimana kuliah di UI, bagaimana tentang UI, nanti bisa kalian ke kontak person ke Mas Wahib langsung saja. Aja ke kakak-kakak tingkat ya, mereka pasti senang menjawabnya gitu. Pasti akan senang. Jadi jangan bertanya di tempat yang salah nanti hasilnya. Jadi kalau pengen ke UI ya tanya kakak kelas kalian yang di UI. Jadi akan lebih, kalau pengen belajar ilmu komputer itu yang kayak apa, sistem informasi, informatika itu kayak apa, tanya aja ke Mas Wahib. Kalau yang kalian minat ke informatika, karena memang ada juga yang minat ke informatika masuknya malah jurusan yang lain. Nah, jadinya juga akan berbeda juga. Tapi it's okay, enggak masalah. Yang penting dipersiapkan semuanya, kemudian dimaksimalkan. Jangan lupa berdoa juga ya, Bia. Berdoa. Kemudian ada enggak pesan satu kata buat SMA 1 Purworejo? Kamu kan sudah MG, sudah lulus ya. Ada enggak semasa kamu di SMA satu hal yang istimewa dari sekolah ini apa? Yang istimewa itu lebih ke ekosistemnya, Bu. Jadi lingkungan kita di SMA itu emang lingkungan yang saya bersyukur ada di sini. Dengan guru-gurunya juga hebat-hebat, sama teman-temannya juga mendukung buat maju. Jadi ekosistemnya yang emang luar biasa. Jadi ketika kuliah pun anak SMA 1 itu udah ada privilege gitu, udah unggul dari akademik, dari kegiatan sosialnya dan segala macam. Itu emang udah ada privilege dari situ. Makanya saya bersyukur banget saya kuliah di sekolah di sini. Oke. Ayo yang kelas 10, kelas 11 ini Mas Wahib bilang Mas Wahib bersyukur ada di sini. Kalian yang kelas 10 yang belum pernah masuk ke sekolah, pernah deh sekali 3 jam kemarin. Kalian harus tetap bersyukur juga bahwa kelas kalian yang sudah lulus pun mereka bersyukur ada di sekolah ini. Kalian juga harus bersyukur. Kalau bersyukur ya apa? Memaksimalkan usaha, belajar yang sungguh-sungguh, nanti akan hasilnya akan lebih baik lagi. Yang pasti semua perlu perencanaan. Semua perlu prepare. Kadang ada kalanya kalian nge-gap year ya, tadi jatuh. Itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Sekali lagi, bukan akhir dari segalanya. Kalau kamu tahu seorang pelari itu dia mau lari lebih
jauh juga harus mundur. Iya, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah ke depan. Nah, itulah. Kadang ada saatnya kita harus mundur sedikit aja untuk raih yang lebih baik lagi. Semua sudah ada yang sudah ditentukan oleh yang Maha Kuasa. Kita hanya berdoa. Oke. Sekian bincang-bincang kita dengan Mas Wahib Adiatma. Terima kasih Wahib terima kasih, atas kehadirannya di sini. Kemudian ada sesuatu dari Ganesha Cash. Dari SMA 1. Jangan dilihat dari merahnya ya. Sedikit dari Ganesha Cash untuk mengenang bahwa ya aku pernah di SMA 1 ya. Jadi ada cewek juga ya di SMA 1. Enggak, katanya Mas Wahib mau fokus kuliah dulu karena di kota besar berbeda. Oke, salam Ganesha guys. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oh iya, ada kalau SMA 1 kamu belum pernah ya? Nah, kita punya slogan. Apa nih? SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Oke. Kamu tetap harus bisa nih. Saat kamu di sini kan belum ada ya. Untuk sekarang slogan kita SMA Negeri 1 Purworejo, unggul, berkarakter, mendunia. Oke, terima kasih. Gusmi, Zulfan ada di sini nih kita. Kapan-kapan kita ketemu juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kemerdekaan.